Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kemenangan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sepakat di dalam Dia untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus
Luka hati itu adalah kondisi psikologis yang terjadi akibat
ngambil begitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar tega sampai dari patokan sampai seperti itu ya. Nah Bapak Ibu semua inilah luka batin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan sama ketika kita mengalami luka batin Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami luka batin yang tidak sembuh, kita akan berputar-putar seperti ini ya, berputar-putar selalu ya. Kita tidak maju, kita tidak bangkit, selalu mengingat-ingat ya apa yang sudah terjadi. Inilah luka batin ya, luka batin. Nah, alasannya kenapa orang tidak bangkit ya, karena mereka masih terikat dengan masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Itulah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita jatuh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu jatuh mau pergi ke dapet ya, tujuannya ke dapet, untuk nyampe ke dapet, sekalipun jatuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tidur di jalan atau Bapak Ibu bangkit, berdiri dan melanjutkan perjalanan supaya nyampe kanan, tujuannya dapet, mau ke dapet. Masih ya, ketika kita jatuh, kita tetap berdiri ya, kita berdiri berbenah, akhirnya melanjutkan perjalanan. Sama ketika kita mengalami jatuh ya, kita perlu bangkit supaya kita melanjutkan perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, salah satu kasus yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar di televisi, di internet yang ada Bapak Ibu, kasus dari mahasiswa Timothy yang di Bali Bapak Ibu ya, budayanya yang ada, yang beritanya adalah mati bunuh diri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar daripada ibu daripada Timothy yang ada. Ketika anaknya dibully, ketika anaknya ini diapain? Setelah meninggal tetap dibully, di internet tetap dibully. Apa yang dilakukan oleh ibunya Timothy? Dia mengajar, Tuhanmu mengajarkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku mengasihi mereka yang membuli anak, aku mengasihi mereka. Bahkan salah satu yang membulinya laki-laki, dia katakan demikian ya, Timothy sudah tidak ada, kamu jadi anak
Kejadian 45. Nah, atau sebelumnya Kejadian 37. Kita tahu kehidupannya Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf adalah anak yang disayangi oleh siapa? Bapak Ibu? Yakub, ya. Sangat disayangi, sangat dikasihi karena dia lahir pada usianya yang sudah lanjut. Nah, sangat dikasihi, akhirnya dia diberikan jubah baru, jubah bagus. Nah, apa yang terjadi? Kalau ada teman yang dikatakan waktu di sana ya, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya jalan, dia ngomonglah kepada orang tuanya, mengatakan bahwa saudara-saudara, dan dari situlah awal mulanya saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dia mulai tidak nyapa Yusuf. Hanya di sana, nah, kalau boleh baca nanti ayat bab yang 37, mulailah iri hati kepada saudaranya. Sudah mulai timbul ini, mulai timbul. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yusuf dijual, ya, oleh saudara-saudaranya ke orang-orang Ibrani yang tidak di sana. Bapak Ibu, tidak tahu ya serangkaian penderitaannya Yusuf. Sudah dijual, masuklah ke rumah Potifar. Di sana ya, dia sudah rajin bekerja, tapi apa? Karena ya istrinya Potifar yang tidak baik, dia difitnah, lalu dia masuk penjara. Di penjara dia juga menolong orang dengan segala mimpi yang ada, tapi dia tidak diingat lagi. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, serangkaian penderitaan Yusuf. Nah, ya, ketika melihat kalau sampai kepada 4 ayat 45 sampai 50 ya, di sana kedudukan Yusuf sangatlah tinggi, berkuasa. Ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Firaun yang ada, Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Ya, ketika memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa, banyak kemungkinan bagi Yusuf untuk balas dendam kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Ada banyak kesempatan untuk balas dendam. Aku sudah menjadi orang berkuasa di Mesir kan? Ya. Dulu orang tuaku sudah gak membela aku. Dulu kakak-kakakku juga demikian sama aku. Sekarang aku sudah berkuasa, aku sudah memiliki segalanya. Bisa. Ya sudah. Nah, Bapak Ibu semua yang di garis bawah, ada peluang, yang ada peluang ungkap batin kepada Yusuf. Ada di samping orang-orang yang terdekat, ada peluang untuk ungkap batin. Ada. Tapi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh Yusuf supaya dia tidak mengalami luka batin, supaya tidak dia terus bangkit. Kalau anak muda akan move on, yang ada lah, yang dalam Yusuf pertama adalah mengampuni. Ini yang dilakukan oleh Yusuf adalah mengampuni. Kita lihat ayat 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu, adakah Yusuf balas dendam? Adakah Yusuf membalaskan sakit hatinya? Yusuf memanggil dan mencium saudara-saudara dan terus bercakap-cakap, bukan pertengkaran, bukan perceraian, bukan, tetapi bercakap-cakap, berpelukan, ya, berpelukan menciumi saudara. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, Yusuf menyambut mereka dengan baik, dengan mesra. Ya, Yusuf tidak mau hidup yang mengalami kebangkitan. Yusuf tidak mau hidup yang mengalami luka batin. Yusuf tidak mau hidup. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, selama kita masih menyimpan dendam, selama kita masih menyimpan aman, selama kita masih menyimpan kekecewaan, ya, kita tidak akan mengalami yang namanya pemulihan. Tidak akan mengalami pemulihan, ya. Luka yang tidak bisa, ya, luka yang tidak bisa diampuni akan mengikat kita, ya, dan kita tidak akan bisa menikmati sampai selesai. Kita batin tadi, manusia orang tidak mengalami kesejahteraan, ya, seperti itu. Bapak Ibu, mengampuni bukan berarti kita membiarkan kesalahan orang lain terus membuat salah kepada kita, bukan seperti itu, ya. Tetapi ya, kita memiliki, ya, kita memiliki untuk tidak hidup di dalam ikatan kita, supaya kita tidak hidup dalam ikatan
mengalami karena ini hanya balas dendam kamu jahat, aku bisa daripada kamu bisa, aku bisa. Itu mungkin sebenarnya kandungan yang paling mengatakan adalah pikirannya, perasaannya, perilakunya itu tidak banyak. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya mengakui ada cara kita mengalami itu untuk kita mendapatkan kemuliaan. Yang dilakukan Yusuf adalah pertama itu sampai Yusuf menjadi orang berkuasa di Mesir, mengakui dia tidak pernah kekecewaan, sakit hati tidak kepada saudaranya, tidak kepada keadaan, tidak, tetapi dia mau mengakui, memulihkan pengampunan, memulihkan keadaan. Kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang kedua, Yusuf tidak kembali ke belakang, Yusuf fokus ke depan. Nah, kalau ayat yang ketiga, misalnya katakan bahwa ketika mereka bertemu dengan Yusuf dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih juga bapakku, jujur percaya kepada ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Apa yang terjadi? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf elek, perundungan, elek pembulian, elek kejahatan yang dikerjakan, yang terjadi pada Yusuf yang masih ingat. Adikku tak bully, adikku tak melakukan jahat, adikku tak buang ke sumur, adikku mau tak bunuh, adikku tak jual. Ingat mereka, ada sampai mereka gemetar dan takut melihat Yusuf. Mereka mengalami pemulihan, yang masih mengalami ketakutan, mereka mengalami gemetar ya, gemetar ketika bertemu dengan Yusuf. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi sekarang jawab Yusuf, janganlah bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak menoleh lagi ke belakang. Jangan menyesali ya, katanya Yusuf kepada kakak-kakaknya, jangan menyesali bahwa kamu telah menjual aku. Yusuf fokus ke depan. Yusuf fokus ke depan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi Yusuf tidak mengingat apa yang sudah diperbuat oleh saudaranya. Enggak. Yusuf sudah tidak mengingat kejahatan saudaranya. Tidak ya. Yusuf tidak mengingat masa lalu yang gelap bersama saudaranya. Tidak. Yusuf fokus ke depan. Ayat 9 saya bacakan demikian. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Baik semua yang dikasih oleh Tuhan. Yusuf fokus ke depan. Dia tidak menunggu, hanya dia ingat apa Tuhan. Yusuf semua keluarga dan ini karena terjadi kelaparan, Yusuf membawa ke sini. Enggak, bisa nggak Yusuf membiarkan? Bisa, karena Yusuf akan ada di Mesir. Ya, siapapun yang mau mendapatkan makan harus melewati Yusuf. Yusuf bisa membuat keluarganya kelaparan, bisa. Enggak, Yusuf tidak mengingat kejahatan keluarganya. Panggilan Bapak, panggilan aku masih hidup, Bapak mereka semua ke sini, semua saudara keluar ke sini. Bapak itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu alasan kenapa orang atau manusia kita tidak bisa bangkit, tidak bisa move on, dan tidak bisa maju karena kita terus mengulang-ulang cerita lama. Biar kita jual berapa, kemudian kita jatah berapa, kita mengulang cerita lama. Kenapa kita tidak bisa bangkit? Kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa kita tidak bisa move on? Kenapa kita tidak bisa dewasa? Kenapa? Kita mengulang cerita yang lama, ulang cerita
Makanya Yusuf mengalami kebangkitan, malah Yusuf mengalami pemulihan. Ini dalam Yusuf. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, yang dibahas mungkin selalu sakit hati yang dibahas, kekecewaan selalu dibahas, kegagalan selalu dibahas. Ini bertanda bahwa luka selalu terbuka. Kalau luka sudah terbuka, masuklah kuman. Kalau punya luka kan begitu, kalau luka tidak akan terbuka, ada masuklah kuman. Mulai kuman masuk, luka itu mulai ya rusak. Nanti yang menjadi bau, hanya malah lukanya. Apa itu semua yang dikasih oleh Tuhan tidak sembuh itu. Karena selalu kita mengulang cerita yang lalu. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, bangkit berhenti melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak melihat kesalahan keuangan. Yusuf fokus ke depan. Bapak Ibu semua yang dikasih, itu yang kedua. Yang ketiga, cara yang dilakukan dan dirasakan oleh Yusuf. Yusuf percaya bahwa semua adalah bagian dari rencana Allah. Nah, ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Masalah, perbulian, perundungan, kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf, saudaranya Yusuf. Yusuf tidak sakit hati, hajatan bersama dengan Tuhan saya. Semua yang dikerjakan oleh bagian dari pertanyaannya Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, anggaplah itu bagian dari rencana Tuhan untuk mengasah Nabi Salman. Kalau kita bertemu dengan orang yang bos, gitu ya, mencek terus kalau anggaplah itu bagian dari rencana Tuhan. Nah, kita bersama dengan rencana Tuhan yang besar. Untuk hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ini terjadi. Ketika Yusuf mengalami masalah, Yusuf percaya bahwa semua yang dia alami bagian dari rencananya Tuhan. Jadi bisa berkata bahwa Tuhanlah dan saya, maka Allah menyuruh aku mendahului engkau, saudara-saudaraku, mendahului engkau untuk memelihara ya, untuk memelihara keturunanmu, keturunan kita. Mendahuluimu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara, bukan kamu yang menyuruh aku sini, bukan. Walaupun harus melewati naik turun ya, harus melewati bahaya loh, Bapak Ibu ya. Harus dimasukkan ke penjara juga kok. Harus dibunuh, mau dibunuh, kerja mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dengan itu Tuhan katakan ya, Yusuf mengatakan, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, bukan. Itu adalah rencana daripada Tuhan ya, menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas hutan istananya dan berkuasa atas tanah Mesir. Artinya apa? Keluar daripada Yusuf berbesar Yusuf terpelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mau berat, mau kecil, ya, mau ringan, ya, mau ringan, Tuhan izinkan untuk membantu kita bertumbuh. Satu bertumbuh, kedua membuat ya kita ya mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita yang Tuhan yang berkuasa, Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Itulah tujuan rencana dari Tuhan kita. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Ya, ketika masalah diizinkan dalam kehidupan Yusuf, ya ini supaya
bilangkannya kepada Yusuf, ratapan, tangisan, diubah menjadi sukacita, menjadi tarian. Tuhan ubah menjadi kemuliaan, Tuhan menjadi kemenangan bagi Yusuf. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa setiap masalah yang Bapak hadapi, mau Bapak sakit, dikecewakan, mau ibu, mau apapun, dihina di mana-mana, Bapak percaya. Itu bagian dari rencana Tuhan menyatakan kepada Bapak. Menatap tangisan kemenangan Tuhan menjadi tarian. Amin. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Saya sangat terberkati dengan kehidupan Timothy yang ada. Kehilangan anak Bapak Ibu, satu-satunya anak Bapak Ibu. Makanya dikatakan Timothy anugerah namanya, kan anugerah daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Dia harus meninggal di tangan pembunuh yang ada, dibully. Kalau dibanding dengan kasusnya yang dari TNI itu kan sangat berbeda. Ini sangat berbeda dengan Timothy. Aku mau ngomong ini, karena itu yang dirasakan oleh Tuhan. Aku tahu dia bagian dari rencana Tuhan. Betul-betul dikatakan orang itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Roma adalah bagian 28 mengatakan bahwa aku tahu bahwa Allah belum bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Kita yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang tahu bahwa setiap masalah yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Yang hari ini mau balas dendam bahwa kau tidak tahu rencana yang daripada Tuhan, bahwa kau bukan orang yang mengasihi Tuhan. Yang hari ini rencananya engkau mau apa membalas dendam, mau apa lagi, mau menyakiti. Aku tidak tahu rencana yang daripada. Bukan kita yang tahu rencana Tuhan, apa yang mengasihi Tuhan, Bapak. Allah turun bekerja itu mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, Yusuf bangkit karena dia melihat rencana yang daripada Tuhan, ya. Di bagian yang terakhir 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, katanya Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat rencana Allah di dalam kehidupannya. Engkau boleh mereka-reka yang jahat buat aku, tapi Tuhan mereka-reka itu semua untuk kebaikan, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf mampu melihat visi daripada Tuhan. Yusuf mampu melihat rencana Tuhan, mampu melihat kebesaran Tuhan. Yusuf, haleluya bangetlah. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf mengampuni, ketika Yusuf tidak mengungkit-ungkit kesalahan saudaranya, ketika Yusuf percaya rencana Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa. Betul? Yusuf bukan siapa-siapa, menjadi siapa? Menjadi orang berkuasa di Mesir, atas hidup yang bertahan, atas istana yang bertahan, atas kekayaan tanah Mesir. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa, dari yang hina menjadi yang berkuasa. Itu Yusuf, dan menjadi penjamin atas semuanya. Ketika Yusuf tidak mungkin kesalahan keluarganya, ketika Yusuf harus rencana yang daripada Tuhan, mengimani rencana Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita saat ini ada pada fase seperti Yusuf lakukan. Sakit, dikecewakan, ditinggalkan, ditipu, dihina, direndahkan. Memang tidak mudah melewati semuanya. Ketika kita berjalan sendirian, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak mudah untuk kita menghadapi semuanya. Tidak mudah untuk terima semuanya. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, jangan bilang
dan dengarkanlah luahkan mereka. Semua yang dikasih Tuhan. Jangan biarkan luka batin membunuh kita. Kembali hari ini, ambil keputusan dalam hari ini kau merasa seperti waktu disumpah itu, disakiti, dikecewakan, ditinggalkan, ditipu, dihina, direndahkan. Bapak Ibu, ambil keputusan yang belajar dari Yesus. Kalau kau ingin mengalami pemulihan, kalau kau ingin mengalami terobosan yang baru, kalau kau ingin mengalami lebih daripada yang dahulu, tidak mengingat-ingat masa lalu dan percaya bahwa dia tidak lebih daripada rencana Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Maka Tuhan akan pakai hidup kita lebih daripada yang dahulu. Seperti Yusuf yang ada, dan maka hidup kita akan berkeadilan, damai, sejahtera. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Seperti firman Tuhan, memelihara kebaikan bangsa. Hidup kita akan menjadi berkat bagi bangsa. Belajar kepada Yusuf. Ketika Yusuf tidak mau punya dirinya untuk kecewa, sakit hati berkata, untuk kebaikan. Yusuf mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidupnya tidak dari Tuhan. Jadi dari kata-kata berapa kali Tuhan yang terus mengampuni. Nah, setiap orang itu bertanya seperti Petrus, berapa kali Tuhan harus mengampuni? 7 kali. Atau seperti Rabi yang 3 kali Tuhan. Gusti ampuni, waktu berbuat dosa lagi. Itu perkataan Tuhan. Biasanya kan manusia akan berbunyi. Maka Yesus dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan 70 kali 7 kali artinya tidak terbatas, tidak ada limitnya, tidak ada akhirnya, terus menerus. Maka hidup kita akan damai sejahtera. Amin. Hidup kita akan diberikan oleh Tuhan yang memelihara bangsa-bangsa menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah pagi hari ini kita makan kita hari ini kita dimulihkan apa? Bangkit, yang bangkit berdiri harus kembali dari kehidupan yang lama. Harus bangkit dan bangkit. Puji nama Tuhan. Terima kasih berkat kita semua. Kita ambil satu senjata buat kebenaran Tuhan. Oh hari ini yang masih ada dendam, ada kebencian, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kebaikan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, belajar daripada Yesus. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kalau kamu mau dipulihkan Tuhan, kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, belajar daripada Yesus. Kita akan tenang Bapak Ibu ketika kita berada di dalam hadirat Yesus. Ketika kita tidak baik, hidup kita tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan juga sulit dibangun. Firman-Nya berkata, yang pemurahan merupakan pemisah antara aku dengan engkau adalah segala kejahatan, adalah pelanggaran. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan, pelanggaran kita. Bagi hari ini, firman Tuhan, ketika kita mau mengampuni, Bapak kita yang bersaudara juga tidak akan mengampuni. Biar kita pergi hari sebelumnya. Mari sama-sama bersatu kepada Tuhan.
hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dari yang hina menjadi yang berkuasa, menjadi penjamin bagi keluarga. Tuhan siapkan berkat buat kita. Jika kita mengalami pemulihan, Tuhan sedang siapkan berkat buat kita. Dari kita yang bukan siapa-siapa, kita akan menjadi luar biasa. Dari kita yang hina, kita akan menjadi yang berkuasa. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu orang bertobat,
dahsyat dari tempat yang maha tinggi mengalir atas kehidupan kami, memulihkan kami, menyembuhkan luka batin kami Tuhan, dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yang bukan siapa-siapa menjadi siapa, menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami yang indah menjadi berkuasa bersama dengan Tuhan, yang memelihara banyak bangsa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik sudah memulihkan kami, Tuhan Yesus yang baik sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, ada kebebasan, ada kemenangan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati manfaat yang ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Di bacaan kita akan memberikan yang terlalu doa kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa satu. Segala puji dan bersyukur kepada Tuhan yang Bapa Wasiat hari ini. Terima kasih buat firman yang sungguh luar biasa. Bapak di dalam kepada kami hari ini kami akan diberi kesayangan keuangan, sekiranya usaha keuangan dan dari terima kasih Bapak puji yang luar biasa. Ini siapa namanya? Ibadah Kamis waktunya di gereja dan kafe. Gak ada tempat lagi. Oh iya, untuk persiapan kita tanggal 29 nanti ada Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita sama-sama duduk ibadah siang hari ini. Kami undang untuk berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya.